Assalamualaikum pemirsa. Ini kita berada di kediaman beliau, Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Atos di Sedayu, Yogyakarta. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi, melihat kediaman beliau ini. Ini banyak barang antik-antiknya ini pemirsa. Oh, ada lemarinya. Ini juga barang antiknya. Tuh, foto-foto bersama Habib-Habib ini. Para habaib. Tuh. Ini ada juga foto bersama gurunya. Nah ini Habib Syekh pendiri Majelis Sholawat Pipa. Ini alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Ini koleksinya juga nih, koleksi minyak wanginya Habib ini. Luar biasa tuh. Ini semboyan hidupnya ini luar biasa ini. Semboyan hidupnya seperti ini. Ini. Assalamualaikum Bib. Monggo ngobrol-ngobrol Bib. Ini berkaitan dengan kondisi saat ini. Ini apa? Kondisi wabah penyakit pandemi ini. Gak ada salahnya pemirsa kita mendengar beliau untuk istilahnya memberikan tausiah, nasihat dan sebagainya untuk kebaikan pemirsa menghadapi kondisi saat ini. Banyak yang terserang penyakit sampai meninggal, dan kemudian ada yang juga perusahaan-perusahaan bangkrut dan sebagainya, sehingga banyak pengangguran, banyak muncul istilahnya orang-orang yang tidak mampu, yang baru, dan juga yang tadinya perusahaan besar menjadi bangkrut dan sebagainya. Mungkin untuk mengatasi ini seperti apa Bib ini Bib? Solusinya biar masyarakat bisa tetap beriman dan takwa dan juga kuat menghadapi cobaan di tengah virus corona pandemi ini. Gimana Bib? Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'dah. Para pemirsa, kondisi yang kita alami saat ini memang sangat memprihatinkan, di mana semuanya serba terbalik. Yang tadinya sukses menjadi bangkrut, dan banyak sekali hal-hal yang kita itu tidak mengerti. Banyak hal-hal yang kita belum siap menghadapinya. Tapi jangan lupa bahwa semua itu bukan kesalahan siapa-siapa, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, salahkan diri kita. Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan dari Allah. Walaupun ada berita yang mengatakan ini, buatan itu, sudah, kita kembali kepada diri kita sendiri aja. Kita yang banyak salahnya kepada Allah. Ini Allah yang menurunkannya. Maka untuk solusinya apa? Solusinya ya karena itu dari Allah, ya kita kembali kepada Allah. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi. Tidak ada tempat untuk mengungsi, tidak ada tempat untuk berlindung dari ancaman Allah, ya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan tadi semua adalah kesalahan kita. Berarti solusinya bagaimana? Ya namanya solusinya salah itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Terutama yang banyak ijazah dari guru-guru kita yang
mengatakan setelah habis sholat fardu kita membaca istighfar 25 kali. Ya, cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 25 kali, ditambah kemudian sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Insya Allah dengan begitu kita akan dihindarkan dari semuanya ini dan musibah ini. Semoga Allah cepat mengangkatnya. Ya, sekali lagi para pemirsa, adanya demikian, adanya pandemi ini, adanya penyakit wabah ini, tidak lain tidak bukan adalah ini kesalahan kita masing-masing. Saking banyaknya kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memunculkan ini semuanya. Oke. Jadi kita kembali lagi kepada Allah dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Kita membaca sholawat kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaat beliau. Karena manfaat daripada sholawat itu banyak sekali. Dua senjata ampuh, sehingga tadi yang dikatakan bahwasanya ada majlis sholat, majlis pipa, itu senjatanya cuma dua, istighfar dan sholawat, itu nggak ada yang lain ya. Ya, jadi hanya istighfar dan sholawat. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, sehingga kita akan selamat oleh Allah. Sholawat, istighfar itu di dalam Al-Quran juga disebutkan. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kalian kepada Tuhan kalian semua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu maha mengampuni. Seberapapun dosa kamu, kalau kamu betul-betul minta ampun kepada Allah, bakal diampuni semuanya. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Yursil, ketika kamu sudah minta ampunan dengan betul-betul minta ampun kepada Allah, yursil, maka Allah akan mengutus as-samaa. As-samaa, langit maksudnya melepaskan langit, maksudnya melepaskan hujan. Allah akan menurunkan hujan, menurunkan kesuburan, menurunkan rahmat. Alaikum midrara, dengan deras. Jadi Allah akan menurunkan hujan dengan deras. Deras di sini maksudnya deras bukan yang deras membawa malapetaka, deras yang membawa kesuburan. Jadi tanah-tanah menjadi gembur, mudah dipacul, mudah dicangkul, ditanami, subur intinya. Sebab kalau hanya gerimis itu tanah tetap keras. Sehingga maksudnya midrar di sini adalah sehingga menjadikan tanah itu menjadi subur. Kemudian midrar yumditkum bi amwalin, dan Allah akan memberikan anugerah kepadamu dengan harta yang banyak. Nah, jadi solusinya yang bangkrut itu solusinya pakai istighfar. Dengan minta ampun kepada Allah, betul-betul minta ampunan, insya Allah akan diberi kejayaan masalah ekonomi lagi. Wa banina wa yumditkum bi amwali wa banin, dan akan diberikan putra-putra. Anak-anak. Banin itu jamak kan, jamak ibnun, anak-anak banyak. Maksudnya banyak anak itu dia akeh 10, enggak. Banyak di sini maksudnya kualitasnya yang banyak. Anak 1 tapi anak 1, 2, 3 kalau berkualitas itu sama dengan anak 30 mungkin. Tapi walaupun anak 100 kalau enggak ada yang berkualitas, bisa sama saja kayak enggak punya anak. Jadi wabanin, Allah akan berikan anak-anak ini maksudnya anak-anak yang berkualitas. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi ada 2 balasan bagi orang yang mau istighfar. Yang pertama balasan di dunia, Allah akan memberikan kesuburan, Allah akan memberikan kemajuan ekonomi, Allah akan memberikan kualitas anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh. Kemudian balasan di akhirat, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Engkau akan diberikan surga yang terdapat sungai-sungai yang banyak.
Inilah istighfar. Masih banyak lagi hadis-hadis atau yang ayat yang berkaitan dengan istighfar, ampuhnya istighfar. Apalagi yang berkaitan dengan sholawat banyak sekali. Sehingga marilah kita hadapi musibah ini. Sekali lagi kita hadapi musibah ini dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ini adalah Allah yang menurunkannya, kita minta Allah pula yang mengangkatnya. Kita kembali, kita periksa diri kembali kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki lagi, kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholawat. Mungkin itu yang bisa kami pesankan, bisa kami utarakan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.